terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Duduk yang siap dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, sebelum belajar kita absen dulu ya. Hadir semua untuk hari ini. Ada yang gak hadir? Ada Andika, Anissa, hadir? Hadir semua, alhamdulillah kalau hadir semua ya. Hari ini kita mau belajar tentang simbiosis. Nah, kalau kemarin kita belajar tentang ekosistem, sekarang kita belajar tentang simbiosis. Ada kaitannya ya. Jadi simbiosis itu apa? Interaksi jangka panjang dan dekat antara dua organisme yang berbeda. Simbiosis itu ada banyak sekali ya. Ada mutualisme, terus ada komensalisme, ada parasitisme. Tujuannya apa sih kita belajar simbiosis? Untuk mengetahui atau memahami bagaimana makhluk hidup berinteraksi satu dengan yang lain dan dengan lingkungannya, serta untuk mengetahui keberlangsungan dan keseimbangan ekosistem ya. Anak-anak ada yang tahu nggak tentang simbiosis mutualisme? Ada yang tahu atau enggak? Betul sekali. Simbiosis mutualisme itu dua organisme atau dua makhluk hidup yang sama-sama saling diuntungkan. Contohnya ada, ini Bu kasih contoh ya. Untuk simbiosis mutualisme itu bisa contohnya burung jalak dan kerbau. Kenapa kok bisa dua-duanya untung? Biasanya burung jalak ini suka hinggap di punggungnya kerbau. Hinggap itu dia suka makan kutunya kerbau. Jadi kerbaunya untung, kutunya hilang. Terus jalaknya jadi kenyang, sama-sama untung. Kalau tumbuhan juga bisa antara bunga dan lebah. Untungnya apa? Di tanaman dia untungnya dapat melakukan penyerbuan kalau tanaman. Kalau lebah dia mendapatkan makanan. Terus ada simbiosis komensalisme. Ada yang tahu apa itu simbiosis komensalisme? Betul sekali jawabannya. Simbiosis komensalisme itu adalah interaksi antara dua makhluk hidup yang salah satunya diuntungkan dan satunya tidak dirugikan. Contohnya apa? Di komensalisme ada contohnya. Komensalisme contohnya ada ikan hiu dan remora. Kenapa? Kok satunya untung, satunya nggak dirugikan? Biasanya ikan remora ini yang suka nempel pada ikan hiu. Nah, kenapa kok untung dia nempel? Nah, karena dia merasa aman, karena nempel pada predator. Ada yang masih ingat nggak predator itu apa? Kemarin kita belajar tentang itu kan, rantai makanan. Nah, kalau predator itu apa? Predator itu puncaknya pada rantai makanan, yang makan itu ya. Jadi puncaknya rantai makanan itu predator. Hiu. Jadi ikan remora ini nempel pada hiu. Jadi dia merasa aman. Nah, si hiu juga nggak merasa dirugikan karena nggak mengganggu dia dan jadi nggak merasa rugi. Terus ada juga ikan badut atau ikan badut dan anemon. Kenapa kok bisa satunya untung satunya enggak? Ikan badut dan anemon. Ini untungnya
dia mendapatkan tempat tinggal. Anemonnya juga nggak merasa dirugikan karena ikan badut nggak mengganggu dan tidak merusak. Jadi salah satunya untung, salah satunya juga nggak dirugikan. Dan yang ketiga ada simbiosis parasitisme. Ada yang tahu nggak apa itu simbiosis parasitisme? Tadi udah bilang. Ada yang tahu contohnya nggak? Siapa yang bisa jawab? Betul sekali. Simbiosis parasitisme itu adalah satunya diuntungkan, satunya dirugikan. Ya, contohnya ada apa? Contohnya ada manusia sama dan kutu. Kenapa kok satunya untung, satunya rugi? Karena manusia dirugikan sama kutu. Kalau rambutnya ada kutunya pasti nggak enak kan? Gatel, sakit. Nah, manusia dirugikan. Terus untungnya sama kutu apa? Kutunya mendapat makanan. Itu contohnya simbiosis parasitisme. Banyak lagi ya, masih banyak lagi. Ada yang mau ditanyakan nggak? Apa masih ada yang kurang jelas? Kalau sudah jelas semua, Ibu persilahkan ditutup bukunya. Kita rapi-rapi mau pulang. Yuk. Jadi kita hari ini belajarnya tentang apa? Tadi tentang simbiosis, betul. Ada berapa simbiosis yang Ibu jelaskan tadi? Ada 3. Mutualisme, komensalisme, parasitisme. Betul sekali. Oke, kalau udah nggak ada yang ditanyakan, udah jelas semua, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk yang rapi, kita berdoa terlebih dahulu ya. Duduk yang rapi, oke. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa.